Akhirnya beliau marah. Beliau langsung berdiri. Ya, langsung bilang, oke, laporkan. Langsung saya berdiri. Siap, saya laporkan. Ya, sesulit itu Bang Don. Kita mengawal kasus yang tentang, saya juga nggak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di Situbondo pada kala itu. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo. Serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Dan salam pemangkar. Salam. Kembali bersama saya Bang Don di edisi Selasa 10 Agustus 2021. Tentunya masih di channel Bang Don King ya. Channel yang luar biasa, fenomenal dan spektakuler ya. Baik para pecinta dari channel Bang Don King, malam ini Bang Don King sengaja live ya di acara cangkruan ya bersama teman-teman dari tim pemangkar. Ini akan membahas tentang perkembangan ya kasus tambang ilegal yang dilaporkan oleh Bang Ipul, sang ketua umum dari Garda Pemuda Sakera. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya, saya akan coba sapa satu persatu siapa saja yang malam ini ikut cangkruan bersama Bang Don tentunya ya. Dari paling ujung sana ya, yang orangnya kurus ya, kurus jarinya Bren ya. Ini ada Bang Ipang ya, ketua GK Sabar dan yang punya Real Edit juga. Monggo disapa dulu Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Situbondo. Salam pemangkar. Salam. Dan di sebelah Bang Ipang ya, ada dari Dirut Putra Mandiri yang orangnya kece ya, datang juga. Monggo disapa dulu Bang Iwan. Oke, selamat malam. Ini Bukan good night. ini. Oh. Oke. Oke. Para pecinta Bang Don King. Iya. Selamat malam. Agak keras saya, keras. Selamat malam. Jangan lupa bahagia dan salam pemangkar. Salam. Dan di sebelah Bang Iwan, nah ini juga tidak kalah kece ya, tidak kalah ganteng ya. Ini waketum dari Garda Pemuda Sakera, Bang Fatoni. Ya, siapa dulu Bang? Oke guys, buat para sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, sahabat-sahabat pecinta tim pemangkar, tetap jaga kesehatan. Salam pemangkar. Salam. Dan di samping Bang Fatoni ya, ada Bang Ozi ya, dia bendahara S1 ya, tentunya cakep juga lah ya. Monggo disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta keadilan dan juga tim pemangkar, salam pemangkar. Salam. Ya. Dan di samping saya ya, ada sosok yang boleh saya katakan fenomenal ya. Ada Bang Ipul ya, ketua umum dari Garda Pemuda Sakera. Saya langsung bertanya kepada orang yang melaporkan. Nah, kira-kira perkembangan apa yang terjadi di tambang liar Pak Ketum? Oke, saya akan bercerita dari awal ya. Iya. Saya akan bercerita dari awal bagaimana sesungguhnya sulitnya pada waktu itu melaporkan kasus tambang. Ya. Saya cerita dulu itu. Bermula saya melaporkan, karena saya memang dari dulu punya prinsip hingga sekarang saya pakai, bahwa saya akan bergerak ketika ada sebuah pengaduan. Ketika ada pengaduan. Dan ini bermula dari pengaduan warga Panji Kidul yang datang ke kantor LPKP 2HI Situbondo. Ya. Di mana para warga ini
mengeluh kesahkan terkait dengan aktivitas penambangan yang ada di Panji Kidul. Nah, langsung yang kedua saya langsung melakukan survei dan ternyata di sana memang betul ada penambangan yang pada waktu itu saya masih belum tahu apakah ini legal atau tidak legal. Ya. Itu dulu. Dan pada waktu itu sih tidak terlalu parah, masih kedalaman kurang lebih sekitar 30 meter ya, masih tidak terlalu parah. Padahal ceritanya dulu di atas itu bukit, gumuk ya, gumuk itu dipapras dan itu masih ada dalam 20 meter gitu loh waktu itu. Setelah itu seperti hal yang biasa saya lakukan hingga saat sekarang, saya menemui pemiliknya, gitu ya. Karena pengaduan yang pertama datang kepada kami itu tujuannya hanya satu, Bang Don. Apa itu, Bang? Pemilik penambangan ini menjalankan apa yang sudah tersepakati di balai desa. Kalau nggak keliru ada 7 item yang disepakati dan ini menurut penduduk sana ini tidak dilakukan. Yang pertama kalau nggak keliru itu sebagian aja yang saya ingat ya, itu penyiraman agar mengurangi debu. Kedua penerangan, bantuan penerangan di gang tersebut. Terus kegiatan sosial yang dilakukan itu entah 1 tahun sekali entah berapa, intinya hanya itu saja. Nah itu yang saya juga sampaikan kepada pemilik tambang ini. Jadi agar supaya masyarakat tidak salah kaprah bahwa kok Bang Ipul kok seenaknya saja melaporkan. Jadi singkat cerita adalah saya melalui beberapa tahapan proses. Pertemuan yang pertama ini ternyata digagalkan, ya. Pertemuan yang pertama digagalkan. Namun ketika pertemuan itu ya tempatnya dulu ya itu saya ingat masih di STMJ yang di mana dekatnya lampu merah timur itu yang utara jalan itu. Di sana. Namun ternyata dia tidak datang, hanya menghampiri saja. Setelah itu dia bilang dengan alasan sibuk. Ya mungkin mereka masih ya karena saya adalah orang baru yang bergerak di pergerakan ya. Hanya si pemilik ini menitipkan uang sekitar 1 juta rupiah untuk diberikan ke saya melalui rekanannya salah seorang lawyer yang ada di Situbondo. Nah, gitu lah. Ya, seperti yang dari awal saya bergerak itu kan memang saya bukan tujuan untuk mencari uang, meskipun pada waktu itu saya dalam kondisi susah ya. Akhirnya saya tolak. Sampai terjadi sedikit konflik itu, intinya katanya uangnya tidak dikembalikan atau apapun, tapi saya sudah tidak mau ikut campur dalam hal tersebut gitu ya. Artinya saya tolak uang tersebut. Pertemuan kedua itu kembali lagi kalau tempatnya mana ya tempatnya ya? Kalau nggak perlu di Warkop ada pertemuan lanjutan. Ada pertemuan lanjutan. Itu ditawarin saya senilai 5 juta rupiah dan itu ditemui langsung. Kembali saya tolak karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya hanya satu, laksanakan apa yang sudah disepakati dengan warga sehingga warga menjadi senang atau suka. Ya. Pertemuan ketiga diwakili oleh salah seorang tokoh pergerakan yang tadi kita ketemu di mana PUBR. Di sana ada penawaran dengan angka 10 JT. Naik ya, pertemuannya semakin banyak semakin naik juga. Jujur aja pada waktu itu bingung orang ini paham nggak dengan apa yang saya maksud. Tapi mungkin ya saya sadar lah bahwa pada waktu itu belum kenal bagaimana karakter dan sifat saya di pergerakan, begitu Pak John ya. Pertemuan terakhir ini, gitu ya, itu saya bersama dengan bobsleigh, ya, ada kan bobsleigh dengan saudara saya, dengan teman saya juga yang di backpacker, itu kalau nggak keliru namanya Agustina kalau nggak keliru, itu kita langsung turun ke sana dan pada waktu itu ternyata bobsleigh ini adalah seorang YouTuber. Tahun segitu loh Pak, tahun 2007
nggak tahu ini sekarang. Enggak, ya 2017. Saya juga nggak tahu ini sekarang gimana karena menghilang juga ini orang gitu ya. Itu sudah membuat konten di situ. Di mana akhirnya ada orang yang naik ke atas juga Osi sama Mas Osi ya. Bang Osi sama dengan yang Bang Osi kejadian itu. Yang akhirnya ya sempat terjadi adu mulut di sana terkait dengan penayangan kita atau peliputan kita oleh Bob ya, Bob Slang ya. Dia adalah seorang slankers situ Bondo. Dan jujur saja pada waktu itu saya tidak mempunyai HP. Jadi di saat itu kenapa yang men-syuting itu adalah Bob? Karena saya sendiri tidak punya HP pada waktu itu. Saya punya HP hanya satu, BlackBerry ya. BlackBerry itu pun sudah kurang bagus kualitasnya sehingga yang mengadakan syuting itu adalah Bob. Makanya saya tidak memiliki dokumentasi waktu syuting. Tapi kalau foto saya banyak gitu loh. Karena yang bisa saya lakukan hanya melakukan foto karena memorinya cukup kecil pada waktu itu gitu ya. Nah, di kala itulah pemilik ini mengejar ke atas juga. Oh, langsung pemiliknya ya. Kenapa saya katakan ke atas? Karena dia ada di bawah sekitar 20 sampai 30 meter. Diajaklah kita ke rumah ke warung. Ya, diajaklah kita ke warung di belakang PG Gula Panji. Ya. Nah, gitu loh. Ini masyarakat biar paham. Dan agar yang membuat fitnah biar paham juga gitu loh. Iya toh? Ya, itu saya sebelum di GP Sakera loh. Itu sebelum di GP itu bisa dipertanggungjawabkan saya ngomong live seperti ini tentang seperti itu. Ya. Dan Mas Ipang sebagai saksi hidup pada waktu itu, Mas Irwan Rahdai juga sebagai saksi hidup bahwa ketika saya tidak punya apa-apa, saya memang tidak pernah meminta atau mengambil atau menerima uang apapun itu namanya, entah itu pemberian kayak ikhlas kayak atau apapun, karena itu berhubungan dengan pergerakan kita. Ya. Jadi pada waktu itu Bang Don, di warung tersebut itu pemilik ini kembali menawarkan, ya. Itu saksinya ada Bob Slang sama Mbak Gustina itu. Gustina ada ya. Ini ada masih ya. Kurang tahu ya, kurang kopi ya. Ada kan backpacker itu yang orang Sumber Kola. Di sana pemilik ini beda lagi penawaran kepada saya dengan bahasa yang ya saya katakan cukup keren lah gitu ya. Saya nggak tahu bahasa itu tujuannya apa, tapi keren lah menurut saya. Bahasanya begini. Kalau sekarang amplop nggak musik. Gitu loh. Amplop tidak musim, sudah kecil lah kalau amplop itu kan isinya kecil ya. Karena saya nolak dari angka 1 juta, 5 juta, 10 juta ya. Akhirnya dia meminta nomor rekening. Nah, sekarang yang sudah keren itu adalah norek aja. Jadi saya mintalah noreknya Bang Ipul gitu. Ya toh. Atau noreknya waktu itu sih minta norek diomongkan kepada 3 orang ini. Ya. Saya akhirnya saya bilang gini, Bang, saya hanya minta satu, sampean laksanakan semua yang sampean janjikan kepada masyarakat. Ya toh, itu saja. Tiba-tiba dia bilang ke saya begini, punya saya itu legal. Oh iya. Ya toh, Bang, saya tidak bicara tentang legalitas penambangan sampean. Tapi saya hanya mengawal keinginan dari penduduk desa yang melakukan pengaduan kepada saya. Ya. Sungguhnya mudah ya. Mudah, sangat mudah. Akhirnya mungkin karena dia jengkel atau bagaimana, saya juga kurang paham. Ini orang gila atau gimana ya, mau dikasih duit, tidak mau dimintain nomor rekening untuk ditransfer juga ada. Mau akhirnya dengan emosinya dia langsung dia bilang, udah laporkan saja kalau kamu memang mau laporkan. Ketika dia bicara seperti itu, selesai sudah saya. Langsung saya katakan berdiri, siap, akan saya laporkan saja. Ya toh? Nah, saya pulang, Bob Slang sama Mbak Agustina ini masih ada di lokasi pada waktu itu di warung itu. Saya pulang sudah. Karena apa? Karena percuma juga saya ngomong gitu loh. Nah, itu dari perjalanan ya.
bayangkan, jadi ketika saya belum memiliki apa-apa, naik sepeda motor biru kemana-mana, itu pun kredit yang nagih Mas Doni ya. Ya betul ya. Betul, Nah, betul. yang nagih juga Mas Doni, karena Mas Doni itu di FIF. Terus kita ditawarin sejumlah uang yang menurut saya waktu itu uang itu adalah uang yang sangat besar. Ya toh. Kenapa saya sangat besar? Di kala itu saya ingat waktu itu saya sedang dikejar oleh teman saya karena saya pernah meminjam uang kepada salah seorang sahabat saya atau teman saya. Dia juga butuh. Sesungguhnya saya bisa aja menggunakan cara melunasi dengan cara saya ngambil, tapi saya tidak mau mengkhianati apa yang sudah saya janjikan, berkomitmen bersama dengan istri saya. Iya. Nah, jadi biar makanya ada fitnah terakhir ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar itu, ya saya tertawa saja. Lu itu belum kenal gua gitu. Hah? Iya. Iya loh. Ya. Lu itu belum kenal gua. Kan gitu. Iya, betul. Hah? Betul. Makanya kan ketika fitnah itu muncul, Bang, banyak reaksi dari tim pemangkar, bahkan saya sendiri terus terang sampai mengeluarkan tantangan. Iya, kan, gitu. dan sampai sekarang nggak ada buktinya. Iya, Kan? betul. Nah, Sampai sekarang. artinya saya jelaskan seperti ini untuk juga untuk tim pemangkar bahwa jangan kalian lihat Bang Ipul saat sekarang yang memang kalau dulu saya menaruh uang di mana saya ingat Bang Don. Ada di celana pendek saya ingat, ada di sepeda motor saya ingat, bahkan di atas kamar mandi saya ingat. Kenapa? Kenapa? Iya. Karena pada waktu itu PC Sakoni. Karena uang itu enggak ada, sedikit. Iya, Betul iya, ya. betul. Sedikit. Jadi saya ingat. Nah, jangan melihat Bang Ipul sekarang. Kenapa Bang Ipul sekarang nolak apa itu namanya? Nolak sogoan, ya mentang-mentang Bang Ipul sudah uangnya banyak. Enggak, saya dari dulu juga sudah memegang prinsip tersebut. Iya, Gitu. iya. Makanya ada akun yang bilang ya yang ngerjakannya anak-anak. Kan gitu toh. Yang ngerjakan tim S1 nanti uangnya diambil. Ya benar, kalau dia mau ngasih dikalikan 100 kali uang yang ambil mereka. Ini memang orang ini tidak memahami betul apa yang dikatakan. Ya mungkin karena struktur badannya sama dengan udang gitu loh. Taena Songkok. ya Eka Songkok gitu. Kan gitu. Lah sekarang logika saja gitu. Kalau saya harus ngambil uang tersebut dan saya bagi-bagi untuk apa? Risiko saya juga besar. Ngambil sendiri kenapa jadi satu? Iya. Iya toh? Iya. Logika. Kalau orang yang memiliki otak yang sehat ya, Iya. dia akan berlogika, Bang Ipul aja bisa berhubungan langsung, kenapa harus menggunakan orang-orang? Oh, agar apa itu namanya? Agar tertutup rapi atau apapun. Ini situ bondo ngentut aja dengar kemana-mana. Betul ya? Iya, betul. Nah, gitu loh. Nah, singkat cerita, ketika pemilik ini sudah meminta saya untuk melaporkan, maka ketika Bang Ipul sudah mengatakan siap, ya, tidak ada kata mundur di dalam diri Bang Ipul. Iya. Ya, toh? Ya. Nah, ketika itulah langsung saya mencari legalitas dari orang tersebut. Baru dicari saya itu ketika ditantang, saya baru cari. Kenapa? Ketika saya proses mediasi dengan keinginan warga tersebut, kan untuk apa legalitas itu kalau itu sudah. Akhirnya saya mendapatkan salah satu bukti legalitas. Dan legalitas yang saya dapat ini cerita lucu ini ya. Iya, gimana? Legalitas tentang penambangan yang saya dapat itu hanya 1 lembar dan itu pun sobek. Ada beberapa bagian yang gitu. Iya. Nah, disitulah yang akhirnya saya jadikan bukti petunjuk. Ya. Namun Bang Don, ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan pada waktu itu melaporkan aktivitas penambang liar di situ Bondo. Masih Bang ikut ya ke Polres waktu itu? Enggak ya? Oh, enggak. Saya telat, Pak. Telat ya? Nah, jadi saya membawa beberapa orang warga Panji Kidul mendatangi situ Bondo. Polres situ Bondo. Ya. Yang pada waktu itu dikawal atau didampingi oleh Mas Irwan Rahdai. Pada waktu itu. Ya. Jadi Mas Irwan Rahdai dengan Mas Ipang ini tahu betul bagaimana saya berjuang ketika di awal. Ya memang luar biasa ketika kita banyak orang yang belum kenal namanya Bang Ipul kan begitu ya. Iya. Nah,
Saya ke SPKT saya disuruh ke reskrim. Nah, ternyata di reskrim itu pun saya mendapatkan hantaman luar biasa, dan ini bukan dari anggota biasa, tapi kasat reskrim langsung yang berhadapan dengan saya. Ya sayang saya tidak punya telepon waktu itu, tidak punya kamera. Kalau punya kamera kan bisa saya jadikan konten itu. Karena itu keren banget, Iya, gitu loh. iya. Perdebatannya keren banget. Ketika di awal dikatakan mana legal standing kamu mewakili ini. Ya toh, Iya. akhirnya dengan cekatan Mas Irwan ini nyari kertas, terus dibuatlah di situ surat pengaduan, Bang. Paham kan, Bang? Iya, iya. Nah, buat pengaduan di situ tertulis semua anggota penduduk 5 orang warga, terus diserahkan pada itu Mas Irwan yang nulis itu. Jadi hasil yang sekarang tidak lepas dari jasanya Mas Irwan pada waktu itu, ya. Iya. Mas Irwan yang nulis tanda tangan. Padahal sesungguhnya saya bisa membantah. Gitu. Iya. Kenapa ini bukan delik aduan? Hah? Ini bukan Iya, delik iya. aduan. Kalau delik aduan saya harus data itu tidak bisa diwakilkan seperti apapun. Dan ini bukan gugatan class action di mana saya harus mewakili. Beda. Iya. Beda. Tapi saya menghormati saja lah. Saya pikir pada waktu ini nih kasat paham enggak gitu. Tapi ya saya biarkan dulu ya. Iya. Hah? Karena saya orangnya baik kan ya. Iya. Saya biarkan dulu. Akhirnya Ayo tuliskan. dituruti Semua tuh ya. tak turuti. Turuti, Setelah ya. tak turuti Bang Don. Setelah tak turuti dari kasat reskrim pada waktu itu, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Ternyata tidak semudah itu lagi, Bang Don. Ya. Ya. Masih ada kesulitan berarti. Sangat kesulitan. Tetap Pak Kasat tidak mau menerima. Oh. Akhirnya terjadilah perdebatan di situ. Ya, saya orangnya kan bonek saja. Karena saya ikhlas. Bukan saya itu sok berani. Beliau itu jago karate. Saya tahu dia sudah ban hitam gitu. Tapi saya hanya lillahi ta'ala saja. Saya harus berjuang ini. Apapun nanti terjadi ya kita hadapi. Sampai kita nyampe pada satu titik perjuangan kita, Bang. Ya, ya Bang ya. Ya. Jadi perdebatan ada masukan semuanya. Wah, Bu. Akhirnya dia ngambil sebuah buku. Ya. Ya, Bukan handphone. Dia sudah punya Android handphone. Dia baca, sekat sudah. Dan mohon izin dan Apa? kamu diem. Baca undang-undang atau Undang-undang, apa? tentang Oh, undang-undang. ya, ya. Tentang peraturan undang-undang. Kamu diem. Oh siap, diem. Namanya kasar. Ngikut aja suruh AKP. diam-diam. Iya toh? Ya. Nah ini seru ini. Makanya cuma Mas Irwan itu punya video enak itu. Bagus itu video itu. Ya, coba kalau sekarang begitu Jadi jadi konten. Jadi konten gitu. Nah, Ya. akhirnya baca sampai selesai. Jadi ini sampean ini bisanya hanya ganti rugi. Makanya dan dari tadi saya berhentikan sampean baca beberapa lembar karena yang sampean baca itu bukan hukum pidana. Ya. Jadi yang dibaca menurut Bang Ipul apa? Hukum perdata. Gitu Ya. loh. Sampean ini kasat reskrim. Loh, saya ngomong tegas dengan dia. Betul itu Bang Don. Makanya tadi saya itu suruh stop, sampean jangan lanjutkan. Biar sampean enggak kesel. Kenapa? Karena kitab yang sampean baca sudah salah. Kasat reskrim bro. Ketika saya belum memiliki siapa-siapa. Ya, ya. Bahasa sekarang single factor lah ya. Ya, single vector. Tapi saya dukungan istri sangat kuat di belakang. Oh, istri ikut itu kemana-mana ikut masih polisi. Akhirnya beliau marah. Beliau langsung berdiri. Ya, Ya, ya. langsung bilang, oke laporkan. Langsung saya berdiri. Siap, saya laporkan. Hah? Ya. Sesulit itu Bang Don. Kita mengawal kasus yang tentang, saya juga nggak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di situ Bondo pada kala itu. Oke? Ya, oke. Nyampe di situ dulu ya. Ya, oke. Oke, sekarang langsung masuk ke titik poin lagi, kembali feedback lagi terhadap laporan tambangnya. Tambang ya. Singkat cerita, seperti yang sudah saya prediksi, ternyata laporan saya di SP3. Apa SP3 itu? Apa Tom? Surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan. Penyidikan. Apa artinya Tom? Artinya kasus tersebut Terus
tidak bisa dinaikkan loh. Bukan tidak bisa Dihentikan. dinaikkan. Close case. Kasus ditutup. Ditutup. Alias dihentikan gitu Bang. Iya, namanya dihentikan. Close case. Jadi kasus ditutup. Artinya itu tidak ada pidananya. Wah, sehebat itulah orang Peter itu. Hah? Ya, ya. Segitunya ya, saya juga tidak tahu ada apa ini. Tidak tahu. Ya, ya. Ya, agar mereka nanti hubungannya ke belakang, agar mereka juga tahu, oh ternyata sebegitu beratnya Bang Nipur itu berjuang untuk mencari namanya keadilan. Iya toh? Ya. Ini tujuan saya Ya. memperjelas di sini. Ya, ya, ya. Akhirnya Berarti sempat dihentikan ya? sudah Sudah dihentikan. sudah dihentikan. Saya dikirim SP3, SP2HP tentang SP3 tersebut oleh Peter. Ya, ya, ya. Itu loh Bang Don ya. Ya. Waktu itu saya sudah karena ada 10% saya sudah jadi ketum kan, saya sudah punya anak buah namanya Pak Tony ya. Boleh nggak bahasa kalau Saya sudah punya anak buah di situ. Akhirnya pada waktu hari korupsi, anak-anak saya latih untuk berorasi. Caranya orasi yang pertama buat puisi. Iya dong. Ya. Mereka belajarlah buat puisi. Ya. Saya punya anak 10 orang, Bang Don. Ya. Alhamdulillah Bang Don, dari 9 orang sukses melaksanakan. Meskipun dengan membaca, meskipun dengan berorasi pendek, sukses melakukan. Tapi pendek, tapi ada. Contohnya Bendum ya, itu berorasi di situ ya. Yang kedua Selfie, ya, betul ya? Ya. Selfie Panarukan itu berorasi sampai eco-koco dengan siapa namanya ini polisi kan. Polisi. Oh eman rek panas-panasan. Jawabannya itu ada di video itu. Biarin. Oh. Sekjen juga yang mengatakan mengapa kan gitu ya. Iya. Demikian pula Fatoni membacakan karangan puisi Hairil Anwar ya. Siap. Terus Ila dan yang lain-lain itu baca. Hanya satu orang Bang Don, hanya satu orang yang gagal pada waktu itu, yang kebetulan saya menaruh harapan pada itu, dan dia menjadi ketua korlap dari demonstrasi tersebut. Dari awal sampai akhir kegiatan ini perak posang bedena. Saya diem aja. Saya gimana nih anggotanya? Aduh, bingung. Saya biarkan. Iya toh? Iya, iya. Sudah itu karena sudah saya persiapkan. Anggota sudah saya persiapkan, dia tidak bisa cari anggota. Waktunya orasi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya batuk. Cekak. Kalau itu di syuting, itu video orasi terpendek seluruh dunia. Iya, iya. Hah? Iya, iya. Orasi terpendek itu. Iya Damnya? Iya. Hah? Iya. Iman ada itu sudah orasi itu. Ada satu orang ini, ya, itu yang maju. Ya, tapi pada waktu itu kan diantaranya ya ini lumayan lah menurut saya ya, gitu. Makanya saya biayai dia dari kuliah sampai jadi pengacara saya biayai. Meskipun saya dari awal gini, dia baik dari yang terjelek. Baik dari yang Ada boleh. Ada boleh ya. Pak Tony ki buru bakuliah, Bendung ki buru bakuliah. Ada boleh. Jadi yang terbaik. Paham maksud Iya, saya? iya, iya. Jadi umpama arokok ria, ada ki beda lebih baik dia. Karena saya lain ada sakale. Tapi lihat ada. Jadi iya, itu kita orasi di situ, kita sampaikan pendapat kita, lanjut pada waktu itu langsung saya daftarkan pra peradilan. Iya. Pada waktu itu saya uji semuanya. Ini kembali lagi buat gugatan pra peradilan kalian. Belajar. Meskipun saya kerjakan di rumah ya, tadi siapa Pak Tony, semua itu ajar. Yang hanya mengumpulkan kepada saya itu hanya Fatoni saja. Gitu kan. Pada waktu itu yang ceweknya sudah tidak terlalu aktif juga ya Donnya. Siap. Iya. Jadi yang cowoknya ya tinggal orang-orang yang kamu tahu juga itu ya, karena kamu juga GP Sakera. Siap. Jadi yang bisa mengembalikan pada waktu itu adalah gugatan pra peradilan itu hanya punya Eva Tony. Yang lain itu yang sudah semester yang katanya sudah mau lulus tadi SMA Polong. Ya, iya toh. Iya. Bahri tidak mau polong, Dwi Anggi tidak mau polong.
Karena apa? Tak bisa mungkin, tak tahu. Gitu loh. Iya, Ya saya sebutkan aja gitu loh. Jadi itu no, Iya. pra-peradilan sudah pra-peradilan masih demo ya tohnya. Jadi Demo, saya kan iya. Bang Doni tahu ketika saya dari sidang saya Iya. datang. betul, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah saya bisa memenangkan pra-peradilan SP3 terkait dengan kasus penambangan liar ini pada Iya, waktu itu. Dan ini luar biasa. Iya. Saya terus terang aja, boleh dong saya bangga pada diri saya dan tim saya. Boleh, Boleh kan? boleh ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, di mana ini akhirnya bisa kita menangkan, itu adalah semua pertolongan dari Allah. Maka ketika saya itu tidak bersyukur dan tidak bangga dengan apa yang kita capai, itu sama saja kita kufur. Betul, Kufur nikmat. Betul. Nah, makanya saya bersyukur pada waktu itu dengan bahasa yang seperti itu, Bang Doni. Iya. Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo. Serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera.